Halo Sobat Penjelajah, selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita mengupas tuntas segala pertanyaan kenapa dan bagaimana yang ada di dunia ini bersama saya, Kucing Menjelajah. Pernahkah kalian berdiri di pelabuhan, memandang sebuah kapal raksasa, mungkin kapal feri yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni, atau kapal kargo super besar yang membawa ribuan kontainer, dan bertanya-tanya, bagaimana benda seberat ribuan ton itu bisa bergerak membela lautan? Kita tahu ada mesin di dalamnya, tapi bagaimana tenaga mesin itu berubah menjadi dorongan yang begitu kuat di dalam air? Dan tahukah kalian bahwa di balik kekuatan pendorong kapal itu ada musuh tak terlihat yang sangat kecil, namun sangat mematikan. Musuh ini bukan hiu, bukan karang, dan bukan badai. Musuh ini adalah gelembung. Ya, gelembung udara kecil. Gelembung yang terdengar tidak berbahaya ini ternyata memiliki kekuatan setara ledakan bom mikro yang bisa memakan logam baling-baling kapal yang paling keras sekalipun. Fenomena ini bahkan pernah menjadi pusat skandal mata-mata internasional di era Perang Dingin yang melibatkan keamanan negara-negara adidaya. Hari ini kita akan menyelam sangat dalam. Kita akan membahas fisika di balik pergerakan kapal, sejarah kecelakaan yang melahirkan baling-baling modern hingga teknologi masa depan yang mengubah musuh menjadi kawan. Siapkan diri kalian, karena kita akan belajar tentang hukum Newton, kavitasi, water jet, hingga superkavitasi. Mari kita mulai petualangan pengetahuan ini. Pertama-tama, mari kita kembali ke dasar. Bagaimana sebuah kapal bisa bergerak maju? Jawabannya terletak pada prinsip fisika dasar yang mungkin pernah kalian pelajari di sekolah, yaitu hukum Newton 3. Hukum ini menyatakan sebuah prinsip yang sangat elegan. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Bayangkan, kalian sedang mendayung perahu kecil di danau. Saat kalian menancapkan dayung ke air dan menariknya ke belakang, itu adalah aksi. Kalian memberikan gaya pada air ke arah belakang. Lalu, apa yang terjadi? Air memberikan gaya balasan kepada dayung dan perahu kalian ke arah depan. Itu adalah reaksi. Semakin kuat kalian mendayung ke belakang, semakin cepat perahu melaju ke depan. Prinsip yang sama berlaku untuk kapal raksasa, hanya saja mereka tidak menggunakan dayung kayu, melainkan baling-baling atau propeller. Baling-baling ini berputar, bilah-bilahnya yang miring mencengkeram air dan melemparkannya ke belakang dengan kekuatan besar. Sebagai reaksinya, air mendorong kapal ke depan. Sederhana, bukan? Namun, sejarah penemuan bentuk baling-baling yang efisien ternyata berawal dari sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Mari kita mundur ke tahun 1830-an. Saat itu, seorang penemu bernama Francis Smith sedang menguji coba kapal barunya yang bernama Archimedes. Kapal ini menggunakan desain baling-baling kayu yang bentuknya seperti sekrup panjang, mirip ulir pada baut. Francis Smith berpikir bahwa semakin panjang ulirnya, semakin banyak air yang didorong dan kapal akan semakin cepat. Tapi, nasib berkata lain. Saat uji coba, baling-baling kayu yang panjang itu menabrak sesuatu di dalam air dan patah. Separuh dari baling-baling itu hilang. Francis Smith panik, mengira kapalnya akan melambat atau berhenti. Namun, apa yang terjadi justru mengejutkan. Kapal itu malah melaju jauh lebih cepat dengan baling-baling yang patah dan lebih pendek itu. Dari kecelakaan inilah, Francis Smith dan para insinyur menyadari bahwa baling-baling tidak perlu berbentuk sekrup panjang. Bentuk yang lebih pendek, menyerupai kipas dengan beberapa bilah, ternyata jauh lebih efisien dalam menciptakan perbedaan tekanan. Dan inilah cikal bakal baling-baling modern yang kita lihat hari ini. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme kerjanya. Baling-baling kapal bekerja bukan hanya dengan memukul air ke belakang, tetapi dengan memanipulasi tekanan air. Bentuk bilah baling-baling dirancang menyerupai sayap pesawat terbang atau airfoil. Ketika baling-baling berputar, air yang mengalir di sisi depan bilah bergerak lebih cepat dibandingkan air di sisi belakang bilah. Menurut prinsip fisika fluida, ketika kecepatan aliran air meningkat, tekanannya akan menurun. Jadi, di sisi depan bilah baling-baling, terjadi penurunan tekanan yang signifikan. Sementara di sisi belakang, tekanannya lebih tinggi. Perbedaan tekanan inilah yang menciptakan gaya dorong atau thrust yang sangat besar yang mampu menggerakkan kapal berbobot puluhan ribu ton. Namun, Sobat Penjelajah, disinilah masalah besar itu muncul. Disinilah musuh tak terlihat itu lahir. Penurunan tekanan ini, jika terlalu ekstrem, akan memicu fenomena fisika yang disebut kavitasi. Apa itu kavitasi? Untuk memahaminya, kita perlu meluruskan satu konsep tentang mendidih.
Kita semua tahu bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi, itu hanya berlaku jika kita berada di tekanan udara normal, yaitu 1 atmosfer, seperti di daerah pantai Jakarta atau Surabaya. Jika kalian pergi mendaki gunung yang tinggi, misalnya ke Puncak atau Dieng, tekanan udara di sana lebih rendah karena lapisan atmosfer di atas kalian lebih tipis. Akibat tekanan yang lebih rendah ini, air tidak perlu mencapai suhu 100 derajat Celcius untuk mendidih. Di ketinggian tertentu, air mungkin sudah mendidih di suhu 90 derajat Celcius atau bahkan kurang. Kuncinya adalah air bisa mendidih dan berubah menjadi uap bukan hanya karena dipanaskan, tetapi juga karena tekanannya diturunkan secara drastis. Sekarang, bayangkan kembali baling-baling kapal yang berputar sangat cepat di dalam air. Saking cepatnya putaran itu, tekanan air di sisi depan bila baling-baling turun drastis sangat rendah hingga berada di bawah tekanan uap jenuh air. Apa yang terjadi? Air di area tersebut seketika mendidih meskipun suhunya dingin. Air itu berubah wujud menjadi gelembung-gelembung uap. Inilah yang disebut kavitasi. Jadi, perlu diingat baik-baik ya sobat penjelajah. Gelembung kavitasi ini bukan gelembung udara biasa dan bukan disebabkan oleh panas mesin. Gelembung ini adalah uap air yang terbentuk karena tekanan yang anjlok akibat putaran baling-baling yang ekstrim. Mungkin kalian berpikir, itu cuma gelembung, apa bahayanya? Jangan salah, gelembung kavitasi ini adalah pembunuh logam. Umur gelembung ini sangat pendek. Begitu gelembung ini terbawa aliran air keluar dari zona tekanan rendah dan masuk kembali ke zona tekanan normal di sekitar baling-baling, gelembung ini tidak bisa bertahan. Tekanan air di sekitarnya akan merembukan gelembung ini dengan kecepatan kilat. Proses pecahnya gelembung kavitasi ini adalah peristiwa yang sangat-sangat keras dalam skala mikroskopis. Saat gelembung itu runtuh atau implosi, ia melepaskan energi yang mengerikan. Pertama, terjadi gelombang kejut atau shockwave. Tekanan lokal saat gelembung pecah bisa mencapai ratusan atmosfer. Bayangkan tekanan di dasar laut terdalam, tapi terjadi di satu titik kecil di permukaan baling-baling. Kedua, dan ini yang paling merusak, adalah pembentukan microjet atau semburan mikro. Karena gelembung itu seringkali menempel atau berada sangat dekat dengan permukaan logam baling-baling, saat ia pecah, ia tidak pecah secara simetris. Air di sisi yang jauh dari logam akan menusuk masuk ke dalam gelembung dengan kecepatan supersonik, membentuk jarum air atau microjet. Kecepatan microjet ini bisa mencapai ribuan kilometer per jam. Bayangkan sebuah jarum air yang ditembakkan dengan kecepatan peluru ke permukaan logam. Hantaman ini terjadi berulang-ulang ribuan kali per detik. Tidak hanya itu, sobat penjelajah, fisika di balik peristiwa ini semakin gila jika kita melihat suhunya. Saat gelembung itu runtuh dengan cepat, gas di dalamnya terkompresi secara adiabatik. Penelitian menunjukkan bahwa suhu sesaat di dalam titik runtuhnya gelembung itu bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Ya, kalian tidak salah dengar. Suhunya bisa setara dengan suhu permukaan matahari, meskipun hanya terjadi dalam waktu sepersekian detik dan di titik yang sangat kecil. Kombinasi dari hantaman microjet berkecunya ribuan kilometer per jam, gelombang kejut bertekanan ratusan atmosfer, dan suhu ekstrim inilah yang membuat logam sekuat apapun menyerah. Logam baling-baling yang biasanya terbuat dari paduan perunggu atau baja tahan karat yang sangat keras, lama-kelamaan akan mengalami erosi. Permukaannya akan berlubang-lubang seperti dimakan rayap. Jika dibiarkan, baling-baling bisa retak, patah, dan hancur total. Inilah wajah asli dari kavitasi. Cantik tapi mematikan. Masalah kavitasi ini bukan hanya soal biaya perbaikan baling-baling yang mahal. Bagi dunia militer, kavitasi adalah masalah hidup dan mati. Mengapa? Karena suara. Ledakan gelembung kavitasi menghasilkan suara yang sangat bising di bawah air. Bagi telinga manusia di atas kapal, mungkin terdengar seperti suara kerikil yang dikocok dalam kaleng. Tapi bagi sonar kapal musuh, suara kavitasi adalah lonceng kematian. Kapal selam, misalnya, mengandalkan kesunyian untuk bertahan hidup. Jika baling-baling kapal selam mengalami kavitasi, suara ledakan gelembung-gelembung itu akan memancar ke segala arah di lautan. Musuh bisa mendeteksi posisi kapal selam itu dari jarak puluhan kilometer. Oleh karena itu, insinyur kapal selam bekerja mati-matian untuk mendesain baling-baling yang bisa berputar tanpa memicu penurunan tekanan yang terlalu ekstrim. Inilah yang membawa kita pada sebuah kisah sejarah yang menggemparkan dunia pada tahun 1980-an yang dikenal sebagai skandal Toshiba. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet memiliki armada kapal selam yang besar,
Tetapi mereka punya satu kelemahan fatal. Kapal selam mereka sangat berisik, baling-baling mereka kasar dan kurang presisi, sehingga mudah mengalami kavitasi. Amerika Serikat dan sekutunya bisa dengan mudah melacak kapal selam Soviet di mana saja. Namun pada awal 1980-an, intelijen Amerika mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Kapal-kapal selam baru Uni Soviet tiba-tiba menjadi jauh lebih senyap. Mereka menjadi hantu yang sulit dideteksi. Apa yang terjadi? Ternyata, Uni Soviet berhasil mendapatkan mesin penggiling presisi tinggi dari perusahaan Jepang, Toshiba, dan sistem kontrol dari Norwegia. Transaksi ini sebenarnya ilegal karena melanggar sanksi internasional terkait ekspor teknologi militer. Dengan mesin presisi dari Toshiba ini, Uni Soviet mampu memproduksi baling-baling kapal selam dengan bentuk kurva yang sangat sempurna. Permukaan yang mulus dan desain yang presisi memungkinkan baling-baling tersebut membelah air dengan lebih halus, mengurangi perbedaan tekanan yang ekstrim, dan secara drastis menunda munculnya kavitasi. Akibatnya, kapal selam Soviet bisa melaju lebih cepat tanpa menghasilkan suara mendidih yang membocorkan posisi mereka. Skandal ini mengguncang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang, membuktikan bahwa teknologi pengurangan kavitasi bukan sekedar masalah teknis, melainkan masalah keamanan nasional yang serius. Salah satu solusi teknis untuk mengurangi kavitasi pada kapal selam adalah dengan menambah jumlah bilah baling-baling. Jika kalian perhatikan, baling-baling kapal biasa mungkin hanya punya 3 atau 4 bilah. Tapi baling-baling kapal selam modern bisa memiliki 7 bilah atau lebih, dengan bentuk sabit yang melengkung tajam. Mengapa demikian? Dengan jumlah bilah yang lebih banyak, beban dorong didistribusikan ke area yang lebih luas. Artinya, setiap bilah tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendorong air. Putaran baling-baling bisa dibuat lebih lambat namun tetap menghasilkan dorongan yang besar. Putaran yang lebih lambat berarti penurunan tekanan tidak terlalu ekstrim, sehingga kavitasi bisa dihindari atau diminimalkan. Inilah seni tingkat tinggi dalam desain propulsi kelautan. Nah, Sobat Penjelajah, setelah kita memahami betapa merepotkannya baling-baling konvensional dengan ancaman kavitasinya, apakah ada solusi lain? Apakah kita bisa membuang baling-baling itu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih canggih? Jawabannya adalah ya, ada. Mari kita berkenalan dengan sistem water jet. Jika kalian pernah melihat jet ski melesat di pantai atau kapal feri cepat modern, kalian sedang melihat teknologi water jet beraksi. Berbeda dengan sistem konvensional di mana baling-baling telanjang berputar di luar kapal, sistem water jet menyembunyikan baling-balingnya di dalam lambung kapal. Prinsip kerjanya mirip dengan mesin jet pesawat, tapi menggunakan air. Di bagian bawah lambung kapal ada lubang intake atau penyedot air. Air disedot masuk ke dalam saluran internal oleh sebuah pompa yang disebut impeller. Impeller ini mirip baling-baling, tapi berada di dalam pipa tertutup. Impeller memompa air tersebut, memberinya tekanan tinggi, lalu menyemprotkannya keluar melalui sebuah nosel di bagian belakang kapal. Ingat, hukum Newton 3, semburan air berkecepatan tinggi ke belakang akan menghasilkan dorongan kuat yang menggerakkan kapal ke depan. Sistem waterjet ini memiliki beberapa keunggulan luar biasa dibandingkan baling-baling biasa. Pertama, karena impeller berada di dalam saluran tertutup, tekanan air di sekitarnya bisa dikontrol dengan lebih baik, sehingga risiko kavitasi bisa dikurangi, meskipun tidak hilang 100%. Kedua, dan ini yang paling keren, adalah manuverabilitasnya. Pada kapal baling-baling biasa, untuk berbelok, kapal membutuhkan kemudi atau rudder terpisah. Tapi pada waterjet, nosel penyemprotnya bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan, persis seperti membelokkan knalpot roket. Ini membuat kapal bisa berbelok dengan sangat tajam dan lincah. Bahkan, sistem waterjet memiliki fitur yang disebut bucket atau ember pembalik. Jika kapten ingin mengerem mendadak atau mundur, dia tidak perlu mematikan mesin atau membalik putaran mesin. Dia cukup menurunkan bucket ini di depan nosel. Semburan air yang tadinya ke belakang akan menabrak bucket dan dibelokkan 180 derajat ke arah depan. Hasilnya, kapal bisa berhenti dalam jarak yang sangat pendek atau bahkan bergerak mundur dengan kontrol penuh. Kapal dengan waterjet bahkan bisa berputar 360 derajat di tempat, sebuah gerakan yang mustahil dilakukan oleh kapal kargo konvensional. Inilah sebabnya mengapa waterjet menjadi pilihan utama untuk kapal patroli militer, kapal penyelamat, dan feri cepat yang membutuhkan kelincahan tinggi. Namun Sobat Penjelajah, di dunia teknik,
Tidak ada solusi yang sempurna. Semuanya adalah tentang kompromi. Jika waterjet begitu hebat, kenapa kapal kargo raksasa atau kapal tanker minyak tidak menggunakannya? Kenapa mereka masih setia dengan baling-baling raksasa di buritan? Jawabannya adalah efisiensi. Untuk kapal yang sangat besar dan berat yang berlayar dengan kecepatan konstan melintasi samudra selama berminggu-minggu, baling-baling berdiameter besar dengan putaran lambat adalah juara efisiensi. Baling-baling besar bisa memindahkan volume air yang sangat banyak dengan putaran santai, memberikan dorongan besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit dibandingkan jika harus memompa air melalui pipa waterjet yang sempit. Sistem waterjet membutuhkan energi besar untuk menyedot dan menyemprotkan air dengan kecepatan tinggi. Gesekan air di dalam pipa dan saluran internal juga menyebabkan hilangnya energi. Jadi, untuk urusan angkutan berat jarak jauh, baling-baling klasik masih memegang mahkota, sementara waterjet merajai lautan untuk kecepatan dan kelincahan. Sampai di sini, kita sudah melihat kavitasi sebagai musuh yang merusak dan berisik. Kita sudah melihat upaya manusia menghindarinya dengan desain baling-baling canggih dan sistem waterjet. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada ilmuwan gila yang berpikir sebaliknya? Bagaimana jika kavitasi bukan dihindari tapi justru diperbesar dan dimanfaatkan? Selamat datang di dunia superkavitasi. Konsep superkavitasi terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi ini nyata. Idenya adalah, jika air adalah sumber hambatan yang memperlambat benda, kenapa kita tidak menghilangkan air itu dari permukaan benda yang bergerak? Dalam teknologi superkavitasi, sebuah objek, biasanya torpedo atau kapal khusus, dirancang untuk menciptakan gelembung kavitasi yang sangat besar. Begitu besar hingga gelembung itu membungkus seluruh tubuh objek tersebut. Bayangkan sebuah torpedo yang melaju di dalam air. Di bagian hidungnya ada alat khusus yang disebut kavitator. Alat ini memicu pembentukan gelembung gas raksasa. Torpedo itu kemudian melaju di dalam gelembung gas tersebut. Artinya, kulit torpedo tidak bersentuhan dengan air, melainkan bersentuhan dengan uap atau gas. Kita tahu bahwa gesekan antara logam dan gas jauh lebih kecil, ratusan kali lebih kecil, dibandingkan gesekan antara logam dan air. Dengan menghilangkan hambatan air ini, objek tersebut bisa melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Contoh paling terkenal dari teknologi ini adalah torpedo Shkval buatan Rusia. Torpedo konvensional mungkin melaju dengan kecepatan 50 hingga 90 km/jam, tapi torpedo superkavitasi Shkval, ia bisa melesat hingga kecepatan 370 km/jam di dalam air. Itu lebih cepat dari mobil Formula 1, tapi di bawah laut. Pada kecepatan setinggi itu, aturan main pertempuran laut berubah total. Musuh hampir tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, tentu saja, mengendalikan benda yang melaju di dalam gelembung gas sangatlah sulit. Sirip kemudi biasa tidak akan berfungsi karena tidak ada air yang mengalir di sekitarnya. Oleh karena itu, torpedo superkavitasi seringkali menggunakan pendorong roket dan sistem kemudi yang menyentuh dinding dalam gelembung kavitasi tersebut. Teknologi superkavitasi membuktikan kecerdikan manusia. Fenomena alam yang awalnya dianggap sebagai masalah, gelembung yang merusak dan berisik, ternyata bisa direkayasa menjadi tameng udara yang memungkinkan kecepatan ekstrim. Dari musuh menjadi kawan, dari penghambat menjadi pelicin jalan. Sobat penjelajah, perjalanan kita hari ini membawa kita dari prinsip sederhana mendayung perahu menuju kompleksitas molekuler air yang mendidih karena tekanan hingga intrik spionase internasional dan teknologi torpedo masa depan. Kita belajar bahwa di balik tenangnya lautan yang dilintasi kapal, terjadi pertarungan fisika yang dahsyat. Ada hukum Newton yang bekerja tanpa henti memberikan aksi dan reaksi. Ada kavitasi yang mengintai dengan jarum-jarum mikrojetnya yang panas dan tajam. Ada insinyur yang terus berinovasi dengan waterjet dan desain baling-baling senyap. Dan ada visi masa depan di mana kita mungkin akan terbang di dalam air menggunakan gelembung superkavitasi. Semua ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Masalah hari ini adalah tantangan untuk inovasi esok hari. Francis Smith mungkin tidak menyangka bahwa kecelakaan baling-baling kayunya akan mengubah sejarah maritim. Dan mungkin salah satu dari kalian yang sedang mendengarkan ini, suatu hari nanti akan menemukan cara propulsi baru yang lebih hebat lagi. Terima kasih sudah menemani Kucing Menjelajah dalam petualangan kali ini. Jangan lupa untuk terus bertanya kenapa dan bagaimana, karena dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk dijelaskan.
Sampai jumpa di petualangan pengetahuan berikutnya. Tetaplah penasaran, Sobat Penjelajah.